Kapuspen TNI Majen Kristo Mesianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Masyarakat biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Mbak ya, nanti kita akan dalami investigasi dulu banyak. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal. Mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Itu memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Pasca ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong dijaga ketat aparat. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden yang menewaskan 13 orang ini. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Sementara itu, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dalam insiden ini 13 orang menjadi korban, 4 diantaranya merupakan anggota TNI, sedangkan 9 lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kadispedat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Ledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Penurunan jenazah. Hormat sejadah.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, lebih dari 9.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Berdasarkan data dari sistem komputerisasi haji terpadu, sekitar lebih dari 76.000 jemaah asal Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 jemaah diantaranya telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya adalah Nurdiana Alam, penjual sendal asal Makassar, Sulawesi Selatan. Nurdiana mengaku senang dan terharu akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menunggu selama 15 tahun. Terharu sekali, alhamdulillah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berapa lama menunggu? Kurang lebih 15 tahun. Iya. Pengalaman dari Madinah ke sini? Ya, alhamdulillah pengalamannya sangat menarik. Pas sampai di Madinah semua, apalagi pengalaman yang terbaik pas masuk Raudah. Saya masuk Raudah 2 kali pakai nusuk sendiri. Pas saya langsung berdoa depan mimbar. Pertama paling depan itu pengalaman yang paling berkesan di hidupku. Pemirsa, mobilitas jemaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bus Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. ...84 calon jemaah haji khusus kloter perdana diberangkatkan ke Tanah Suci. Para calon jemaah haji ini resmi dilepas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Usai dilepas dan diberi arahan, para calon jemaah haji khusus ini langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para calon jemaah haji khusus yang tergabung dalam konsorsium El Makaya ini nantinya akan bergabung dengan calon jemaah haji lainnya di Tanah Suci Mekah. Para jemaah haji diimbau untuk selalu menjaga kesehatan demi kelancaran beribadah di Tanah Suci. Sangat merasa bangga karena ada perbedaan pelayanan penyelenggara haji khusus tahun ini. Pertama itu dalam bentuk tingkat kepercayaan dan konsolidasi semakin kuat antara kita dengan para penyelenggara. Kedua, para penyelenggara juga semakin berkomitmen untuk melakukan proses input data di satu data di Panwas satu data haji khusus.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك